menjelaskan tata cara mengkafani mayit, menyolati mayit, menguburkan mayit, dan memandikan mayit. Kami dari saya Dinta Maulana Yusuf, absen 21. Saya Jaka Raditya Nugraha, absen 19. Saya Ramaditya Fikri Raditya, absen 29. Saya Muhammad Mengenai Firdaus, absen 23. Saya Reza Fiansyah, absen 30. Saya Satya, absen 32. Saya Muhammad Abid Setiawan, absen 25. Saya Sarean, 26. Saya Muhammad Afal Madini, absen 24. Saya Kevin Hatta, absen 20. Saya Wahyu Bindara, absen 36. Baik, di sini kami akan menjelaskan proses dalam memandikan jenazah. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan. Pertama, jenazah ini dimandikan lebih baik itu bisa menggunakan dipan, atau jika tidak ada dipan itu bisa dibangku oleh 4-3 orang. Kemudian tempatnya itu harus tertutup rapi, dan yang memandikan itu orang-orang terdekat atau terpercaya dari jenazahnya. Kemudian untuk bahannya itu ada daun bidara, kapur, dan air bersih. Dan kemudian menyiapkan 3 timba, di mana timba pertama itu berisi air bersih, yang kedua daun bidara, yang ketiga air kapur. Kemudian yang pertama, sebelum memandikan kita harus menutup jenazah dengan kain yang tidak terawang, seperti kain jari. Setelah jenazah sudah tertutup kain jari seperti ini, kemudian yang pertama kita guyur dulu jenazah dengan air bersih dari mulai kepala hingga ujung kaki. Kemudian setelah diguyur dari ujung kepala ke kaki, kita membersihkan kotoran-kotoran jenazah. Yang pertama itu kotoran pada tubuh jenazah, itu bisa menggunakan kapas atau tisu. Misalkan ini kapas atau tisu maupun cotton bud. Kita bersihkan dulu. Kemudian setelah kotoran pada tubuh bersih, kita lanjut membersihkan gigi dari jenazah menggunakan telunjuk kiri, dan bisa menggunakan sarung tangan dan tisu atau kain. Pakai telunjuk kiri, dilakukan perlahan, intinya nanti giginya bersih. Kita membersihkan lubang hidung menggunakan clipping tangan kiri, bisa menggunakan kain atau tisu juga. Menggunakan tangan kiri. Kemudian setelah bagian wajah bersih, kita lanjut membersihkan kotoran yang masih tersisa pada tubuh jenazah. Itu bisa dengan kita menekan perlahan perut dari jenazah. Jika kita menekan perut bagian kanan, itu kaki kiri diangkat. Sementara sebaliknya, jika kita menekan perut bagian kiri, itu kaki kanan diangkat. Di posisi badan jenazah agak diberdirikan seperti ini. Kemudian untuk membersihkan yang bagian kanan, maka kaki kiri diangkat. Berhubung jenazah kaki jadi tidak bisa. Kemudian begitu pun sebaliknya, jika membersihkan yang bagian perut bagian kiri, maka kaki kanan diangkat. Kemudian setelah semua kotoran dikeluarkan, itu kita guyur lagi dan bersihkan tempat jenazah itu hingga bersih, hingga tidak ada najis, dan kita bersihkan dulu dengan api yang menggunakan sabun. Kemudian kita membersihkan dubur menggunakan tangan kiri dan memakai sarung tangan. Selanjutnya untuk kemaluan
depan itu bisa diurut perlahan dengan posisi badan sedikit dimiringkan. Jadi ini untuk yang laki-laki kemaluannya itu agak diurut dan posisi badan jenazah agak dimiringkan agar seluruh kotoran yang berada di tubuh atau kemaluan depan itu bisa keluar. Kemudian tidak lupa jika semua sudah bersih, kita bersihkan lagi bagian kepala dengan badan dimiringkan bertujuan agar air tidak masuk ke rongga hidung atau mulut. Selanjutnya kita mewudhui jenazahnya selayaknya orang masih hidup. Saat di bagian kepala, hendaknya kepala itu dibeningkan agar air tidak masuk melalui lubang telinga, hidung, dan juga mulut. Setelah mengunjungi mayat, kita dikuyur menggunakan air mandi dari kepala hingga kaki jenazah. Lalu setelah itu kita sampoi rambut mayat menggunakan sampo. Nah, saat menggosok selanjutnya kita mensampoi rambut mayatnya. Nah, saat mensampoi itu hendaknya pelan-pelan saja. Takutnya ada bagian rambut yang keluar. Setelah itu kita juga menggunakan air bersih. Lalu kita siram mayatnya menggunakan air sabun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, rambutnya juga dimiringkan untuk membasuh area belakangnya juga. Setelah itu kita bilas menggunakan air yang sudah dicampur dengan daun pidana. Dan juga sebaliknya juga. Untuk selanjutnya kita membasuh mayat menggunakan air dan dicampur dengan kapur batu. Sebaliknya juga. Setelah itu kita siram menggunakan air yang mengalir, bisa menggunakan selang. Setelah itu kita ulangi stepnya, yaitu menggunakan air yang dicampur dengan kapur bagus agar tambah awet. Lalu yang terakhir kita itu mengeringkan mayatnya menggunakan handuk. Usahakan menggunakan handuk yang halus, jangan yang kasar. Lalu setelah itu mayat bisa dipindahkan ke dalam
Selanjutnya kami di sini akan dengan bagian mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan 3 kain kafan putih, dan jika kainnya selain putih maka hukumnya adalah makruh. Hukum mengkafani jenazah laki-laki dengan kain sutra itu hukumnya adalah haram. Yang ketiga, 3 lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan. Dan tetapi 3 kombinasi dari 3 kain sutra ini wajib menutupi seluruh anggota badan. Lalu kain kafan dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah dengan dilebihkan sedikit agar bisa diikat nantinya. Kemudian taruhlah 5 tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Berikutnya rentangkan 3 kain putih. Yang pertama adalah yang tengah. Berikutnya rentangkan kain yang kedua di sebelah kanan jenazah. Selanjutnya untuk kain yang ketiga itu berada di sebelah kiri jenazah. Sebelah kanan jenazah. Sebelah kanan jenazah. Kiri jenazah. Setelah 3 kain kafan direntangkan, sunnah untuk memberikan wangi-wangian di kain kafan. Yang ke-10 kita taruh ini untuk seperti penutup auratnya yang bawah dan untuk penutup yang atas. Berikutnya jenazah bisa ditaruh di tengah-tengah kain yang sudah disediakan. Selanjutnya kedua ibu jari diikat menggunakan tali secukupnya. Secukupnya aja. Selanjutnya kita menutup lubang pada setiap tubuh jenazah menggunakan kapas, termasuk lubang bagian kemaluan yang depan maupun belakang. Selanjutnya kita lipatkan kain kafan menggunakan lapisan pertama, dilanjutkan dengan lapisan kedua. Untuk lapisan pertama dimulai dari kanan.
Selanjutnya kita ambil kain yang menutupi bagian awal jenazah sebelum kita melapisi dengan kainnya yang terakhir. Selanjutnya kita lipat bagian kain terakhir untuk menutupi seluruh anggota tubuh jenazah. Apabila jenazah meninggal dalam keadaan ihram maka bagian wajahnya tidak diperbolehkan untuk ditutup. Kemudian selanjutnya kita mengikat tali jenazah pada sebelah kiri jenazah. Setelah proses ini, selanjutnya maka kita akan bersiapan untuk sholat jenazah. Wasalli ala mayyiti arba'a rakaat takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Wasalli ala mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya yaitu proses pemakaman jenazah.
jenazah biasanya dimakamkan atau dimasukkan ke dalam liang kubur minimal 3 orang ataupun bisa lebih, secukupnya saja. Dan posisi jenazah yaitu kepala berada di sebelah utara dan kaki berada di sebelah selatan dengan jenazah menghadap ke kiblat. Jadi saat berada di liang kubur, jenazah dimiringkan ke arah kiblat, kemudian biasanya itu diberikan penyangga atau bantalan yang terbuat dari tanah liat ataupun batu. Nah, setelah jenazah menghadap ke kiblat, dikumandangkan azan dan iqamah di liang kubur. Setelah itu jenazah ditutup menggunakan papan kayu agar tanah tidak langsung mengenai jenazah. Dan minimal tanah yang untuk mengubur jenazah itu kurang lebih 5 jengkal. Jadi ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, disunahkan membaca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah. Dan menambahkan untuk sebelumnya yaitu sebelum jenazah ditutup atau dikubur atau ditutup papan, itu tali jenazah ini dilepas. Maka dari itu kenapa tali jenazah ini berada di kiri, karena jenazah dimiringkan ke sebelah kanan agar tali mudah dilepas. Selanjutnya, khusus untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kubur saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun bagi jenazah laki-laki hal ini tidak dianjurkan. Selanjutnya yang ketujuh, untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak melakukan hubungan intim dengan istri pada malam sebelumnya. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk melakukan tanah 3 kali dari arah kepala jenazah, kemudian menanggapi tanah cara menyeluruh. Jadi bertahap dari mulai kepala hingga ke kaki. Selanjutnya, setelah selesai menguburkan jenazah, disarankan membaca doa sebanyak 3 kali, yaitu Allahumma maghfir lahu, yang artinya ya Allah ampunilah dia. Lalu membaca Allahumma sabithu, yang artinya ya Allah teguhkanlah dia. Jadi sebelum jenazah dikubur, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang seperti tadi kami jelaskan. Biasanya setelah jenazah dikuburkan, orang-orang yang ikut menguburkan jenazah itu tahlil di kuburan jenazah tersebut. Jadi itu tata cara pemakaman jenazah.